Terdesak, PT BTID akhirnya siap bongkar nama jalan kura-kura dan evaluasi pemagaran laut. Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID), Tantowi Yahya, akhirnya mengakui kesalahan dan siap membongkar nama jalan kura-kura Bali setelah didesak dalam pertemuan dengan anggota DPR RI Nyoman Parte di KEK Kura-Kura Bali, Kamis 30 Januari 2025. Tak hanya itu, kebijakan pagar laut pelampung yang diduga membatasi akses nelayan juga menjadi sorotan. Tantowi berdalih, pemasangan pagar dilakukan demi keamanan karena adanya kasus penyelundupan BBM dan narkoba. Namun setelah mendapat tekanan, ia terpaksa mengakui bahwa kebijakan itu masih akan dikaji ulang. Sementara itu, soal larangan melaut bagi nelayan, Tantowi tetap bersikukuh bahwa hanya warga Pulau Serangan yang boleh melaut di sekitar kawasan tersebut. Kebijakan diskriminatif ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Bali. Terakhir, perihal MOU dengan warga Pulau Serangan yang hingga kini masih banyak yang belum dipenuhi. Tantowi hanya beralasan bahwa semuanya butuh waktu dan perhitungan investasi. Publik kini menunggu apakah janji-janji ini benar-benar akan ditepati atau hanya strategi meredam kemarahan warga dan wakil rakyat. Untuk diketahui, sebelumnya PT BTID yang dipimpin Tantowi Yahya itu dituding menghapus identitas sejarah dengan mengganti nama Pantai Serangan menjadi Pantai Kura-Kura dan memasang pelang jalan kura-kura tanpa izin. Masyarakat Bali pun geram menilai tindakan ini sebagai bentuk penghapusan nama Pulau Serangan yang kaya sejarah. Menyikapi polemik ini, anggota DPR RI Nyoman Parte dan Adi Wiryatama bersama anggota DPD RI Nilo Jelantik serta anggota DPRD Denpasar Putu Melati Purbaningrat turun langsung ke Pulau Serangan. Mereka menemui warga yang menolak perubahan nama dan langsung mendatangi PT BTID untuk meminta klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut, Nyoman Parte dengan tegas menegur Tantowi Yahya yang dinilai bertindak menimbulkan kontroversi. Parte mengingatkan bahwa perubahan nama jalan dan pantai bertentangan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang RT/RW Kota Denpasar. Ia juga menegaskan bahwa nama Pantai Serangan harus dikembalikan karena telah diakui secara resmi dalam peraturan daerah. Tantowi Yahya mencoba berdalih bahwa perubahan nama hanya bersifat sementara untuk kebutuhan World Water Forum (WWF). Namun, alasan ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa BTID bertindak tanpa koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Setelah mendapat tekanan keras dari Nyoman Parte dan masyarakat, Tantowi akhirnya menyerah dan berjanji mencabut nama Jalan Kura-Kura dan mengembalikan nama asli sebagai Pantai Serangan. Namun peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi PT BTID dan pengembang lainnya agar tidak sembarangan mengubah identitas wilayah tanpa persetujuan masyarakat. Pulau Serangan bukan sekedar aset investasi, melainkan bagian dari sejarah dan warisan budaya Bali yang harus dihormati. Narasi, saya senang Pak Tantowi menyampaikan itu dengan sangat baik lewat video yang beberapa kali saya lihat yang jadi lebih populer materi tekanan. Tetapi dia adalah bukan nilai yang berhenti di narasi, tapi dia adalah nilai yang ada cita-cita dan harus ada proses pembumian agar dia punya roh, tidak sekedar sebutan kata atau kemudian narasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami yakin bahwa apalagi ini adalah usaha yang besar dengan modal yang besar, dengan investasi dari banyak negara, pasti akan dilakukan dengan upaya yang maksimal untuk menunjukkan dan menjaga kualitas dari pulau ini. Namun kita tidak boleh juga menutup mata bahwa ada sisi-sisi lain yang masalah yang muncul yang mungkin tidak sampai corner, mungkin tidak sampai ke pihak manajemen, mungkin Pak Tantowi juga tidak langsung mendapatkan laporan, dan itu nyampe ke kami.
ke kami bertiga, nyampe masalah-masalah itu dan kami tadi sudah dengar. Sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama, saya berterima kasih jika memang nama dari pantai Kura-Kura Bali itu tidak ada, melainkan hanya urusan di Google. Tetapi bolehlah saya sedikit harus berdebat kecil ya, dan untuk tidak berpanjang. Jadi di situ tidaklah tepat jika dikatakan sebagai upaya orang per orang atau orang iseng bahkan. Tidak. Dan itu saya baca dari klarifikasinya Mas Haki yang menyatakan bahwa karena ada 3.000 orang datang ke sini untuk mempermudah, sehingga namanya itu dirubah menjadi nama Pantai Kura-Kura Bali. Jadi bukan orang iseng yang menulis itu. Oleh karena itu mumpung bahwa itu tidak diniatkan memang ingin mengganti Pantai Serangan ini menjadi Pantai Kura-Kura, dalam pertemuan yang terhormat ini Pak Tantowi, itu nama Pantai Serangan bukan karena semata-mata karena kesejarahannya perjalanan orang-orang suci Bali di sini, tetapi juga karena ada peraturan Perda tahun 2001, Perda Kota Denpasar yang masih berlaku. Coba dibaca nanti, yang masih berlaku yang menyatakan pantai ini adalah Pantai Serangan. Tidak ada di dalam Perda 2001 Kota Denpasar yang menyatakan Pantai Kura-Kura. Oleh karena itu prinsip itu saya yakin Pak Tantowi juga tegak dengan aturan hukum, dan Perda adalah